عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari demi hari telah kita lalui bersama. Bulan Ramadan kita di tengah perjalanan, insya Allah nanti kita bisa menuju sampai ke akhir bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang kita selalu berharap untuk bisa mencontoh akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Idul Fitri tahun ini insya Allah kita masih berada dalam kondisi wabah COVID 2019 ini. Artinya apa? Kita masih harus menjalani prosesi untuk menghindari penyakit ini. Tidak keluar rumah, menghindari berkumpul dengan orang banyak, kemudian menjaga jarak ketika bertemu dengan orang, bukan karena sentimen tetapi kita untuk menghindari penyebaran wabah itu. Demikian pula kita sebaiknya tidak mudik ke kampung halaman. Ini dalam rangka apa? Untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Nah, karena itu dalam keadaan yang demikian ini kita sebenarnya hadirin rahimakumullah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, lebih banyak beribadah secara mandiri, beribadah secara sirriyah. Kalau biasanya kita lebih banyak sholat tarawih berjamaah di masjid, maka di bulan Ramadan tahun ini kita lebih banyak sholat tarawihnya di rumah masing-masing, tetap berjamaah dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, tetapi tidak di masjid. Demikian pula dengan tadarus. Selama ini ketika Ramadan mungkin kita lebih banyak tadarus di masjid, lebih banyak membaca Al-Quran di masjid, tetapi dalam keadaan seperti sekarang ini kita bisa menjadi lebih banyak untuk membaca Al-Quran di rumah, tadarus bersama istri dan anak. Maka kita dilatih sebenarnya oleh Allah tahun ini. Kita ini sukses apa tidak sebenarnya untuk menjadi orang yang bertakwa itu, untuk lebih banyak beribadah secara fardiyah, beribadah secara sirriyah di rumah. Termasuk nanti ketika kita masuk pada Hari Raya Idul Fitri. Banyak ibadah-ibadah yang ketika Idul Fitri itu kita lakukan secara berjamaah. Tetapi besok ini kondisinya akan berbeda. Mulai dari bertakbir, kemudian sholat sampai pada silaturahim. Maka saudara sekalian, bagaimana kita harus berlebaran saat ini? Ibadah-ibadah tetap kita lakukan seperti biasa. Pertama apa? Adalah membaca kalimat takbir. Kita disunahkan untuk membaca kalimat takbir pada saat malam hari raya, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Besok ini pun demikian, kita disunahkan untuk membaca kalimat takbir. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Maksudnya Pak, mencukupkan bilangan Ramadan sampai genap harinya, 30 hari.
atau 29 hari. Dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Nah, dalam firman Allah ini ada kalimat walitukabbirullah, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang telah diberikan kepadamu. Kemudian dijelaskan oleh hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk membaca takbir. Kapan saatnya membaca takbir? Setelah matahari tenggelam sampai besok pagi menjelang sholat Id, atau sampai selesai sholat Id kita disunahkan membaca takbir. Kalau biasanya hadirin rahimakumullah pada hari lebaran yang sebelumnya bertakbir cukup ramai sekali. Di masjid ada baca takbir, kemudian ada rombongan naik truk, ramai juga luar biasa. Nah, maka tahun ini hadirin rahimakumullah, karena kita membatasi diri untuk keluar rumah, itu juga bagian dari ibadah, kita tidak perlu takbir keliling-keliling, cukup bertakbir di rumah masing-masing. Supaya ramai, ya bisa jadi rumahnya kasih salon sound system. Tapi kalau nanti setiap rumah ada takbir, itu luar biasa. Rumahnya takbir, kita jalan ke sana takbir lagi. Subhanallah, takbir di rumah-rumah berbunyi semua. Masjid diwakili sebagian orang yang ada di masjid juga mengucapkan kalimat takbir. Insya Allah suasana Idul Fitri menjadi semakin hidup. Ini yang pertama. Kemudian bacaannya apa? Takbir seperti sudah kita biasa baca takbir itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada yang pakai 3 kali kalimat Allahu Akbarnya, ada yang 2 kali. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Silakan diurut dulu dari atas. Dari atas mulai dari Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Tambah lagi yang berikutnya, la ilaha illallah. Nah, sebelumnya ada Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Tambah lagi nanti. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini dibaca. Ini kalau setiap rumah memandangkan kalimat takbir ini, subhanallah. Kalau satu kampung mengucapkan semua ini, apalagi satu pas ini berlebarannya bareng sadunia, semua bertakbir di rumah masing-masing, subhanallah. Kalimat takbir mengagungkan Allah, mengumandang di seluruh persada, di seluruh dunia. Maka ini saudaraku sekalian, kita menghidupkan rumah kita dengan kalimat takbir ini di malam Ramadan besok. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kesunahan berikutnya di bulan ketika kita di hari Id ini adalah kita melaksanakan sholat Id. Sebelumnya kita disunahkan untuk pertama, saat kita bangun pagi langsung mandi, seperti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mandi jinabat. Bagaimana cara mandinya? Mulai dari membasuh kedua tangan, kemudian membersihkan alat kelamin, kemudian berwudu seperti ketika hendak sholat, kemudian baru membasuh kepala, terus sampai ke seluruh tubuh. Disunahkan kita. Setelah itu apa? Pakai pakaian yang paling bagus, meskipun sholat idnya nanti di rumah, karena kita tidak boleh keluar-keluar dulu. Sholat idnya di rumah, tapi kita pakai pakaian yang terbagus. Kalau pakai jas di rumah pakai jas, biasanya tidak pernah. Mungkin nanti anaknya tanya, ya kok pakai pakaian bagus, mau kemana? Jangan dijawab mau akad nikah lagi, jangan. Tapi ini adalah untuk sholat id, gitu.
Ya, pakai pakaian yang terbagus, pakai wangi-wangian, punyanya minyak apa, pakai. Jangan semua minyak dipakai, yang sini pakai rasa apa, sini misik, sini rasa apa, nanti malah gak karuan. Pakai satu saja, tapi yang paling disukai wanginya. Setelah itu apa? Sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kita disunahkan makan dulu. Kalau Idul Adha, makannya setelah sholat Id. Tetapi ketika sholat Idul Fitri ini, kita disunahkan untuk makan dulu. Tidak harus makan yang berat. Opor ayamnya nanti dulu, tidak apa-apa. Lontong, opor ayam nanti. Tapi minimal makan kurma. Itu disunahkan. Jadi sunnah itu makan saja sunnah. Lakukan. Jadi sebelum jenengan nanti mungkin di ruang tamu sudah disiapkan untuk sholat Idnya. Nah, sebelum menuju ke ruang tamu, kita makan. Anak-anaknya diundang, istrinya satu juga diundang, istriku yang cantik ke sini. Karena sudah tidak puasa lagi, disuapin kurbannya, kan gitu ya. Nah, makan dulu. Setelah itu apa? Menuju ke tempat sholat. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau biasanya hari-hari biasa kita sholat Id di lapangan, sebagian lagi ada yang sholat Id di masjid. Oke lah, silahkan. Tetapi dalam keadaan sekarang ini, saudaraku yang dirahmati Allah, kita sebaiknya untuk tidak berkumpul dengan orang banyak, kita laksanakan sholat Id di rumah. Tidak apa-apa. Pak, dan nanti jamaahnya bagaimana? Jamaahnya dengan siapa, Bapak sekalian? Jamaahnya dengan istri 1, anak 3, sudah 4, tambah panjenengan 1 supaya khatib dan imam 5. Sudah sah belum sholat jamaahnya? Sudah sah. Jadi tidak harus undang tetangga kanan kiri untuk sholat bersama-sama. Kalau memang kondisinya sudah sangat rawan, ya. Karena penyebaran virusnya ini kan kita tidak tahu. Ada orang yang tampak sehat, meger-meger, tetapi ternyata dia membawa virus. OTG, orang tanpa gejala. Jadi membahayakan juga ini. Dia kelihatan sehat, tetapi dia membawa virusnya, maka akan membahayakan orang lain. Nah, sebaiknya apa? Sholat di rumah. Ya, ini. Nah, sholat Id itu gampang sajalah, seperti sholat Jumat biasa. Tetapi rangkaiannya adalah sholat Id kemudian khutbah Jumat. Pak, saya itu tidak biasa ngimami, maka saya tambahkan di sini. Pertama, sholat Id ya niat sholat Id, bisa dilakukan di hati juga. Niat sholat Id. Terus takbir pertama. Takbir pertama, takbiratul ihram, rakaat pertama. Kemudian ditambah dengan 7 takbir zawaid. Allahu Akbar sambil angkat tangan. Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar. Cara ngitungnya gimana Pak? Susah Pak ngitungnya Pak. Gampang aja. Allahu Akbar 1. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar 5. Allahu Akbar. Allahu Akbar 7. Jadi jangan nggak usah bawa tasbih, nggak usah. Cukup dihitung dengan jari. Ya, kemudian membaca Al-Fatihah, surat, terus berikutnya, kemudian rakaat yang kedua membaca takbir sebanyak 5 kali, seperti yang pertama tadi. Pak, kalau saya lupa tidak membaca takbir bagaimana? Membaca takbir itu hukumnya sunnah. Dan dengan tidak baca takbir zawaid maksudnya tidak apa-apa. Tapi kalau takbiratul ihram harus baca, ya. Kalau tidak baca tidak boleh. Ya. Jadi takbir zawaid itu, takbir tadi itu yang 7 itu. Itu kalau seandainya lupa tidak membaca tidak apa-apa. Dan pertanyaan lagi Pak, saya itu tidak hafal surat yang panjang-panjang. Sunnahnya memang surat Sabbihis, namanya surat Al-A'la, sama surat Al-Ataka. Surat apa namanya itu? Al-Ghasyiyah. Pak, kalau tidak hafal bagaimana? Bisa Al-Kafirun boleh, sama Al-Ikhlas. Al-Kafirun juga kebelut-belut Pak, saya tidak biasa ngimami. Apalagi di belakang saya ada mertua Pak.
Nggak bisa ngasih saya Pak. Wis sing apal apa? Yang dihafalkan An-Nas sama Al-Ikhlas ya sudah lah. Sudah sah. Jadi tidak usah dibikin sulit. Itu mengenai sholat Idnya. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Ini di rumah kami cewek semuanya. Yang cowok masih kecil, belum balik. Bagaimana kalau yang jadi imam ibunya? Boleh apa tidak? Boleh. Seorang wanita boleh menjadi imam. Ya, ini dalilnya adalah hadis riwayat Ummi Waraqah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amaraha anta umma ahlaha ahla dariha, rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dirinya Ummu Waraqah untuk menjadi imam di rumahnya. Jadi kalau di rumah perempuan menjadi imam boleh. Bahkan ada riwayat yang lain, situ ada orang tua, orang perempuan boleh. Sampai ada yang mengatakan demikian. Ya, tapi kalau saya tidak terlalu ekstrim lah. Kalau ada banyak yang muda, imamnya ya yang laki-laki. Tapi ketika ada orang tua laki-laki wis pikun, yang imamnya yang perempuan, tidak apa-apa. Ya, jadi saudara sekalian tidak usah bingung. Ini mengenai sholat Id. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah terkait dengan silaturahim. Hari ini kita tidak bisa mudik tahun ini. Saya juga tidak mudik, mudiknya nanti. Ditutup, tidak boleh masuk ke kampung-kampung. Nah, apa yang harus kita lakukan, bagus sekalian? Kita disunahkan untuk mendoakan ini. Doakan. Kalau orang Jawa itu kosong-kosong ya, maksudnya podo njaluk sepurane. Tetapi ada tuntunannya. Ini doanya, tuqbalu minna wa minkum. Semoga diterima amal dari kita dan dari kalian. Kalau kita mungkin kalimatnya diubah menjadi taqabbalallahu minna wa minkum. Bagaimana ya, kita kirim WA, kita telepon, pertama yang kita telepon siapa? Orang tua. Jangan yang ditelepon pimpinannya dulu. Tapi orang tua dulu ditelepon, assalamualaikum ibu, saya minta maaf tidak bisa pulang tahun ini. Oh kak boleh kan gitu. Sudah maklum, minta maaf kepada orang tua. Bisa di WA. Oh, yang lain-lain kirim WA semuanya. Satu RT grup masuk sudah maklum semuanya. Jadi saudara-saudara sekalian, bapak sekalian yang terhormat Allah, menghadapi kondisi Idul Fitri tahun ini kita tidak usah terlalu panik. Tenang saja supaya tetap sehat, dan insya Allah ketika bapak ibu hari ini berpuasa badannya tambah sehat. Silahkan di sebelum Idul Fitri dicek kolesterolnya turun, tekanan darahnya stabil, tapi nanti contohnya ini tidak jalan-jalan biasa, itu biasanya nanti darahnya naik, kolesterol naik, tapi insya Allah tidak sehat. Demikian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna